F-18 Hornet, kami sangat suka dengan pesawat ini. Ada banyak pesawat yang kami sukai, tapi untuk Hornet, satu fitur yang membuat kami menyukainya, yaitu pesawat ini dapat mengisi ulang bahan bakar pesawat lain di udara. Ini menjadi nilai tersendiri bagi kami, di mana ketika pesawat yang dioperasikan dari atas kapal induk menitik beratkan kepada bobot yang ringan, Hornet masih bisa berinovasi dengan memiliki fitur air refueling semacam itu. Tapi bukan itu fokus pembahasan kita kali ini, melainkan mengenai FA-18D Hornet milik Malaysia. Di kawasan ASEAN, hanya Malaysia yang mengoperasikan Hornet, tapi jika dilebarkan ke kawasan Indo-Pasifik, maka juga akan ada Australia yang juga mengoperasikan Hornet. Kembali ke Malaysia, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, belum lama ini membuat pernyataan yang menghebohkan. Meski dari inti pernyataannya sudah menjadi rahasia umum, namun ini pertama kali tokoh negeri jiran mengungkapkan keluh kesahnya pada jet tempur buatan Amerika Serikat. Yang dimaksud Mahathir Mohamad adalah FA-18D Hornet, jet tempur yang dioperasikan Tentara Udara Diraja Malaysia atau TUDM itu memang disebut cukup tangguh. Namun, syarat dan ketentuan operasional yang terlalu ditentukan oleh kebijakan Amerika yang menjadi masalahnya. Seperti halnya nasib yang dialami oleh jet tempur F-16 TNI AU, Malaysia pun ternyata mengalami hal serupa, yaitu FA-18D Hornet mereka tidak dapat digunakan untuk berperang tanpa izin dari Washington. Dikutip dari Indo Militer dan Military Watch Magazine, 20 Mei 2020, dalam sebuah wawancara dengan channel berita asal Qatar, yaitu Al Jazeera, Mahathir memberikan gambaran bahwa negaranya mengoperasikan FA-18D Hornet dengan batasan-batasan operasi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Mahathir mencatat tentang ketentuan yang diberlakukan oleh Amerika yang tidak menyediakan source code. Artinya, kami tidak dapat memprogram pesawat tempur untuk misi serangan terhadap negara lain. Hal itu bisa saja dilakukan bila pihak Amerika menyelesaikan sistem pemrograman, ujar Mahathir. Ia menambahkan, meskipun pesawatnya sangat bagus, dalam hal performa mesinnya sangat kuat, tapi Malaysia tidak bisa memprogram pesawatnya sendiri. Malaysia harus merujuk ke Amerika Serikat untuk menempatkan program untuk serangan di negara asing misalnya. Jadi, pesawat kami mahal, kami memilikinya, tapi kami hanya bebas menerbangkannya saat parade atau pameran udara saja. Kami tidak dapat menggunakannya untuk melawan negara lain, karena kami tidak mendapatkan source code-nya, tegas Mahathir. Mahathir menduga negara-negara lain juga bernasib sama dengan Malaysia, yaitu tidak mendapatkan source code tersebut. Pun untuk pembelian amunisi, harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah Amerika. Singkat kata, jet tempur produksi Amerika hanya dapat digunakan untuk melawan sasaran yang sudah ditentukan oleh Amerika. Pernyataan Mahathir memiliki implikasi yang cukup besar, mengingat Malaysia saat ini sedang mempertimbangkan untuk membeli jet tempur generasi baru untuk menggantikan FA-18D Hornet, MiG-29N Fulcrum, dan jika memungkinkan, Sukhoi Su-30 MKM. Kuala Lumpur sebelumnya telah menunjukkan minat pada jet tempur MiG-35 dan Su-57. Dan Rusia juga telah menawarkan skema trade-in untuk stok MiG-29 Malaysia untuk membantu mengimbangi biaya pembelian MiG-35. Sementara Su-57 digadang untuk menggantikan Su-30 MKM di masa depan. Sementara bagi negara-negara lain yang dikenal sebagai operator FA-18 menunjukkan konsep modernisasi dengan pengadaan FA-18E Super Hornet atau F-35A Lightning II. Seperti halnya Australia yang meningkatkan kekuatannya dari F-18 menuju F-35. Namun, lewat akun pribadinya, Mahathir Mohamad menyiratkan dirinya tidak tertarik untuk mengakuisisi jet tempur buatan Amerika. Sebagai informasi, saat ini Angkatan Udara Malaysia mengoperasikan 8 unit FA-18D Hornet yang sudah dibekali bom pintar PV Dual Laser Guided Bomb.
Harga dari F-18 Hornet Malaysia sendiri tidak bisa dibilang murah. Per unitnya diperkirakan berharga sekitar 29 juta dolar atau sekitar 427 miliar rupiah. Di satu sisi, ketika kita menjadi negara pengguna, memang ini dirasa tidak adil. Tapi, jika diambil dari sudut pandang negara produsen, kita bisa menduga ini memang sebuah strategi dalam dunia militer itu sendiri untuk meredam atau mengontrol negara-negara pembeli secara tidak langsung karena alasan politik atau alasan lainnya. Indonesia dan Malaysia memang mencampurkan kekuatan jet tempur barat dan timur dalam armada kekuatan udaranya. Tapi, apakah pembatasan seperti ini berlaku di negara-negara yang full menggunakan kekuatan barat dalam kekuatan udaranya? Seperti halnya Singapura dan Australia. Dan yang terakhir, bagaimana komentar Anda menanggapi berita ini?